Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini seharusnya saya itu menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman. Tetapi hari ini, season kali ini saya tidak bisa karena HP-nya yang satunya lagi dipakai sama keluarga untuk usaha yang lainnya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan share video tentang hal yang lainnya gitu teman-teman, yaitu tentang seputaran orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis masih mengalami sulit tidur gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sulit tidur saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan dengan mudah gitu teman-teman ya, karena setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya kita paham, kalau seandainya kita mengerti penyebabnya gitu teman-teman, tahu penyebabnya, kita itu bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Karena untuk setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Itu adalah gangguan rumahan teman-teman yang bisa kita tangani dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Nyerocos banget nih ngomongnya kayak kali ini. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, untuk tertidur di malam hari itu agak sulit gitu teman-teman ya. Padahal untuk tidur cukup di malam hari itu sangat membantu sekali untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi tidur di malam hari itu adalah faktor yang paling dominan gitu teman-teman, faktor yang paling penting untuk pemulihan proses dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, tetapi sialnya untuk tertidur di malam hari itu agak sulit teman-teman ya, sehingga ketika tidur di malam harinya itu kurang kurang normal gitu teman-teman ya, sering terjaga gitu teman-teman ya. Kemudian sulit juga untuk tertidurnya gitu teman-teman ya. Jadi cuman sekitar beberapa jam tidurnya, akhirnya terjaga lagi, akhirnya sampai besoknya itu nggak tidur lagi. Dan kemudian ketika tidurnya terganggu di malam hari gitu teman-teman ya, besoknya ada rasa tidak nyaman buat kita teman-teman. Dan itu sebetulnya merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Tengok orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mereka tidur di malam harinya itu tidak cukup gitu teman-teman ya, banyak gangguan, sering terjaga, sering begadang. Besoknya kualitas hidupnya itu kurang baik teman-teman ya, mudah lemah, letih, lesu, kurang mood, kurang semangat gitu teman-teman, kurang gairah. Nah itu teman-teman, makanya
untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika tidur di malam harinya itu terganggu atau tidak cukup atau kualitas tidurnya itu kurang baik gitu teman-teman ya, kemudian besoknya itu ada rasa tidak nyaman, saya katakan itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Toh orang yang normal saja kalau kualitas tidurnya itu jelek teman-teman ya, pasti besoknya itu ada hal-hal yang jelek ya. Nah itu teman-teman ya, ada rasa tidak nyaman, kurang gairah, kurang mood, kurang semangat, dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada rasa terdorong ya, terdorong pengen cepat sembuh total gitu teman-teman, sehingga hal apapun itu pasti dilakukan teman-teman, kayak macam tidur di malam hari, karena kita sudah tahu bahwa tidur di malam hari itu ketika cukup gitu teman-teman ya, itu bisa membantu proses pemulihan teman-teman. Tetapi sialnya untuk melakukan tidur malam itu sulit teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mengalami insomnia atau misalkan kurang tidur atau sulit tidur gitu teman-teman ya, kenali saja penyebabnya teman-teman ya. Kenali saja penyebabnya. Nanti ketika kalian mengenal penyebabnya gitu teman-teman ya, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang apa sih Pak penyebabnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sulit tidur? Ini pengalaman saya teman-teman ya. Yang pertama biasanya nih, kita itu pikirannya selalu traveling kemana-mana. Nah itu teman-teman ya, jadi berpikirnya itu kemana-mana ya. Ketika menjelang tidur, pikirannya jalan terus teman-teman. Dan pikiran untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biasanya pemikiran-pemikirannya itu beralih ke pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Merasakan nih gua nih sekarang sedang sakit. Nah itu teman-teman, kemudian kita selalu berpikir kapan nih gue bakalan sembuh nih, kapan nih gue bakalan sehat nih. Kemudian selalu berpikir juga, wah ini jangan-jangan gangguan berbahaya dan sebagainya teman-teman ya. Pokoknya menjurus ke hal-hal yang kita tidak inginkan teman-teman ya. Apalagi yang namanya tentang kematian teman-teman, kerap hadir ya. Kerap hadir di kepala kita. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika saat memahami, oh ternyata ini dari pikiran gitu teman-teman ya. Jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang normal saja ketika pikirannya traveling kemana-mana gitu teman-teman ya, itu pasti bisa menyebabkan kita itu sulit tertidur gitu teman-teman. Apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biasanya pikiran-pikirannya itu ke hal-hal negatif teman-teman, ke hal-hal yang tidak kita inginkan, ke hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari di situ ada stres, ada ketakutan gitu teman-teman, dan yang namanya ketakutan, tubuh kita itu menjadi waspada. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika tubuhnya, pikirannya, perasaannya semakin waspada gitu teman-teman ya, ketika untuk tertidur itu agak sulit. Yang namanya waspada pasti sulit untuk tertidur. Nah itu teman-teman, apalagi ketika misalkan kita bisa nih Pak, saya Pak bisa nih untuk tertidur walaupun dalam keadaan waspada, tetapi tidur kalian tidak akan nyenyak teman-teman ya. Ada gangguan sedikit kalian langsung bangun, terkejut gitu teman-teman ya, dadanya berdebar. Berdebar semakin kencang. Nah itu teman-teman, itu ciri khas orang yang sedang waspada. Pikirannya waspada, perasaannya waspada, tubuhnya juga waspada. Nah itu teman-teman, jadi hal apapun selalu dibikin waspada. Akhirnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mudah terkejut teman-teman. Dan ketika sudah terkejut, kemudian terbangun, dadanya berdebar, kemudian untuk tertidur lagi sulit gitu teman-teman ya. Karena apa? Di awal-awal saja untuk melakukan tidurnya itu sulit. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian memahami, oh ternyata ini sulit tidur itu karena terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-teman, ya sudah teman-teman ya, jangan terlalu banyak dipikirkan tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu takutnya ini penyakit itu penyakit berbahaya. Tidak teman-teman ya, gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja teman-teman ya. Mengganggu terhadap apa? Terhadap semuanya. Perasaan kalian terganggu, menjadi was-was, gelisah, tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian mengganggu pikiran kalian juga gitu teman-teman. Pikiran kalian selalu mengarah-arah ke hal-hal negatif teman-teman. Jadi memikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi kesenangan dunia itu tidak ada teman-teman, karena kalian sibuk dengan pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman, jadi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap perasaan, mengganggu terhadap pikiran, sehingga nanti dampaknya
ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas, teman-teman ya. Mau melakukan hal apapun banyak mikir. Nah itu teman-teman ya. Nanti ketika saya melakukan ini, nanti sensasinya hadir dan sebagainya. Akhirnya ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas. Yang tadinya kalian mau melakukan hal-hal yang yang bermanfaat gitu teman-teman ya. Hidup kalian yang tadinya bakalan produktif menjadi tidak produktif, teman-teman ya. Seringnya berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, banyak mikir, banyak ketakutan, mau ini itu ketakutan. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mengetahui, oh ternyata bener nih ya, setiap mau tertidur itu pikiran kita itu selalu melayang-layang kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana tentang hal-hal negatif. Kalau seandainya sudah tahu, ya sudah stop berpikir seperti itu. Caranya gimana? Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Gua bakalan sehat gitu teman-teman. Ngapain kita berpikir tentang hal negatif teman-teman ya? Toh hal-hal negatif itu tidak berbahaya teman-teman, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman ya, jadi pikirannya alihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Besok gua bakalan sembuh ketika bangun. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu tidak waspada gitu teman-teman ya, pikirannya, perasaannya, tubuhnya biar tidak waspada. Akhirnya kalian itu harus berpikirnya itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menenangkan. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian bingung juga nih, kadang agak sulit juga gitu teman-teman ya, Pak, saya itu untuk berpikir tentang hal-hal positif itu agak sulit gitu Pak, karena otak saya itu sudah otomatis selalu mengarah-ngarah ke hal-hal negatif setiap harinya, sudah terlatih seperti itu misalkan gitu teman-teman ya. Biasakan dari mulai sekarang teman-teman yang melakukan hal-hal yang menyenangkan, melakukan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan. Besok gua bakalan sembuh, karena memang pada dasarnya kalian itu sembuh teman-teman. Kalian itu sehat teman-teman. Yang membedakan kalian saat ini dengan saat yang dulu gitu teman-teman, itu di pemikiran saja teman-teman. Ada trauma di situ. Nah itu teman-teman, padahal kalian itu sehat, kalian itu sembuh teman-teman. Yang membedakan itu pemikiran. Nah makanya latih dari mulai sekarang pemikiran-pemikirannya teman-teman ya, biar kalian itu pemikiran-pemikirannya itu tidak menjurus ke hal-hal negatif teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian sudah melakukan pemikiran-pemikirannya itu dialihkan ke hal-hal yang menyenangkan, besok gua bakalan sembuh, besok gua bakalan sehat gitu teman-teman ya. Bantu juga dengan metodenya teman-teman. Metodenya seperti apa? Tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan gitu teman-teman. Tarik napas nih panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan gitu teman-teman ya, sambil badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Biar kitanya rileks. Nah itu teman-teman ya, pikirannya rileks, perasaannya rileks, tubuh kita juga rileks. Dan kalau seandainya rileks, tidak ada yang namanya waspada. Dan kalau seandainya tidak ada yang namanya waspada, tubuh kita itu pasti akan istirahat teman-teman. Kita bakalan tertidur. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu ketika sudah tarik napas panjang-panjang juga gitu teman-teman ya, kemudian mencoba dilemaskan juga badannya, kok nggak rileks-rileks juga gitu teman-teman ya. Bantu dengan metode yang lainnya. Seperti apa itu? Mendengarkan audio-audio relaksasi yang membuat kalian nyaman. Nah itu teman-teman, sebetulnya untuk cara dan ragamnya itu banyak teman-teman ya. Sebetulnya kalian itu tanpa dikasih tahu juga, sebetulnya kalian itu udah tahu teman-teman ya. Cuman kenapa pikiran kalian itu tidak menjurus ke sana? Karena pikiran kalian itu lebih didorong dengan rasa takut teman-teman ya. Nah ini, nah makanya yang si takut ini nih yang harus dihilangkan teman-teman ya. Si traumanya yang harus dihilangkan. Ketika kalian traumanya hilang, takutnya hilang, pemikiran negatifnya hilang, kalian itu sehat teman-teman. Melakukan hal apapun serba mudah. Nah itu teman-teman, termasuk tidur di malam hari. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sekarang mengalami sulit tertidur gitu teman-teman ya, mari kita rasakan bersama gitu teman-teman ya. Apakah setiap malam ketika mau tidur itu kalian selalu jalan-jalan pikirannya gitu teman-teman ya, memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang penderitaan, memikirkan tentang pekerjaan yang mumet gitu teman-teman ya. Nah itu, kalau seandainya kalian masih berpikir seperti itu, sadari saja bahwa hal-hal seperti itu akan membuat kalian sulit tertidur. Nah makanya usahakan pikiran kalian itu jangan traveling kemana-mana gitu teman-teman ya. Bebaskan pikiran kalian. Nah itu teman-teman, bebaskan pikiran kalian. Belajar masa bodoh saja. Yang penting gimana caranya supaya malam ini kita nyaman, malam ini kita rileks gitu teman-teman. Caranya gimana? Metodenya gimana?
tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan gitu teman-teman, sambil badannya dilemaskan selemas-lemasnya. Nah itu teman-teman, kemudian bantu juga dengan audio relaksasi. Karena di YouTube itu banyak sekali audio relaksasi teman-teman. Kalau untuk saya pribadi dulu, kalau nggak di musik-musik Cina gitu teman-teman, musik-musik Jepang kayak macam begitu teman-teman ya, saya juga sering mendengarkan murotal gitu teman-teman. Jadi ada kalanya murotal itu bosan, misalkan mendengarkan murotal, kita ganti lagi musiknya dengan audio relaksasi yang lainnya kayak macam musik-musik Jepang kayak macam begitu kan ada ya, musik-musik biola, musik-musik piano yang membuat kita nyaman. Nah itu teman-teman ya, nah makanya untuk audio-audio relaksasi itu banyak sekali ragamnya gitu teman-teman, banyak corak. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian Pak, saya itu misalkan stresnya sudah dihindari gitu teman-teman ya, kemudian sudah mencoba menenangkan juga, mendengarkan audio relaksasi juga gitu teman-teman ya. Katakanlah saya itu tidak ada ketakutan di sini, tetapi apakah ada penyebab yang lain karena saya itu masih juga sulit tertidur? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, bahkan untuk orang normal saja gitu teman-teman ya, untuk sulit tertidur itu banyak penyebabnya teman-teman, dan rata-rata itu penyebabnya ada dua gitu teman-teman. Yang pertama karena stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Yang keduanya karena jadwal tidur kita itu salah mengulang gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Salah mengulang itu kayak macam gimana Pak? Biasanya untuk orang-orang dewasa itu terjadi seperti itu ya, karena kita sering terbiasa tidur di larut malam gitu teman-teman ya, tanpa disadari jadwal tidur kita itu berubah dengan sendirinya teman-teman ya. Jam 8 nggak ngantuk, jam 9, jam 10, jam 11 nggak ngantuk gitu teman-teman, karena kita sudah terbiasa tidurnya itu di jam 1 malam, di jam 2 subuh gitu teman-teman ya. Tanpa disadari tubuh kita itu menjadwal sendiri teman-teman, akhirnya jadwal tidur kita itu berubah sendiri. Nah itu teman-teman, dan itu biasanya terjadi ke orang-orang yang dewasa gitu teman-teman. Hampir 80% orang dewasa itu jadwal tidurnya itu berubah dengan sendirinya. Karena apa? Karena kegiatan teman-teman ya. Entah itu pekerjaan yang masih menuntut kita itu untuk terjaga gitu teman-teman ya, entah itu nonton TV, nonton sinetron, karena sinetron itu rame gitu teman-teman, tanpa disadari di situ jadwal kita itu berubah dengan sendirinya. Nah itu teman-teman yang berbeda dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak itu nggak banyak pikiran, nggak banyak jadwal gitu teman-teman ya, sehingga jam 8 itu udah nguap teman-teman, karena sudah terbiasa jam segitu dia udah tertidur. Nah itu teman-teman. Nah kita orang dewasa jam 7 setelah sholat isya enaknya rebahan, nonton TV, nonton HP gitu teman-teman, dan berlarut-larut hingga sampai jam 10, jam 11, jam 12. Ya tubuh kita itu menjadwal dengan sendirinya teman-teman. Jam 8 malamnya kita nggak ngantuk teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ulang kembali jadwal tidur kalian teman-teman. Bagaimana cara mengulang jadwal tidur itu? Biasakan dari mulai sekarang tidur itu di awal-awal malam. Setelah sholat isya kalian tertidur, tapi Pak sulit untuk tertidur. Gunakan cara yang pertama. Tarik nafas panjang-panjang, buang pelan-pelan, kemudian tubuhnya dilemaskan selemas-lemasnya, kemudian bantu dengan audio relaksasi juga. Tapi Pak sulit juga, biasakan seperti itu. Gitu teman-teman, selalu dibiasakan seperti itu. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Jadwal kita juga nanti akan berubah dengan sendirinya. Ketika kita setiap hari dilakukan ya rebahan jam setelah sholat isya, kemudian jam 8 kita mulai tertidur gitu teman-teman, walaupun gak ngantuk, paksakan saja. Selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya teman-teman, dan jadwal tidur kalian itu nanti bisa berubah dengan sendirinya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, tanpa kita bikin schedule. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika ingin tertidur di awal-awal malam gitu teman-teman ya, usahakan biasakan dari mulai sekarang. Setelah sholat isya kalian tertidur teman-teman, rebahan gitu teman-teman ya. Kemudian stop pikirannya ke hal-hal negatif teman-teman, belajar masa bodoh saja. Karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kita derita itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Jadi fokus di tidur di malam ini gitu teman-teman ya. Caranya gimana? Tarik nafas panjang-panjang biar badannya kita rileks, pikirannya rileks, kemudian perasaannya juga rileks gitu teman-teman ya. Tarik nafas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, kemudian diikuti dengan badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya. Jangan lupa juga dengerin audio relaksasi.
Nah itu teman-teman dibiasakan seperti itu, nanti lambat laun kalian pasti bakalan bisa tertidur pulas. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana, lakukan dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti, biar kalian itu mudah terbiasa dari saat sekarang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang sulit tertidur. Itu pengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk tertidur di malam hari itu agak sulit, padahal kita tahu sendiri bahwa tidur di malam hari itu sangat penting sekali untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi sialnya agak sulit. Nah biar tidak sulit, lakukan metode-metode yang saya sampaikan seperti tadi, karena metode-metode itu alhamdulillah cukup membantu buat saya gitu teman-teman ya. Dan waktu itu saya mudah tertidur gitu teman-teman, walaupun di awal-awal itu agak sulit teman-teman ya, untuk merem itu agak sulit di awal-awal gitu teman-teman ya. Mata udah dimeremin, kitanya nggak tertidur teman-teman, udah dirilekin kurang juga tertidur. Nah itu teman-teman, kemudian dulu juga saya tuh sering terjaga ya. Jadi ketika udah tertidur enak-enak, tahu-taunya tengah malam terjaga lagi, akhirnya sulit tidur lagi sampai pagi, dan pasti besoknya itu kualitas hidup kita itu kurang nyaman gitu teman-teman. Dari mulai tenaga mulai lemah kan di situ. Kemudian dari mood gitu teman-teman, nggak ada semangatnya itu, nggak ada strongnya. Nah itu teman-teman ya, makanya itulah cerita saya. Bagi teman-teman yang ingin mencontoh silakan saja, karena hal tersebut itu cukup efektif buat saya pribadi. Nah itu teman-teman, semoga saja cocok juga dengan teman-teman. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.